Tidak ada manusia yang tahu kapan hidupnya berakhir, sebab kematian datang tanpa mengetuk pintu. Dan mungkin malam ini adalah kesempatan terakhir bagi seorang pendosa untuk kembali bersujud kepada Tuhan. Aku pernah berjalan terlalu jauh, tenggelam dalam dunia yang sementara, menghabiskan waktu mengejar kesenangan sampai lupa arah pulang. Hari demi hari dosa menjadi biasa, hati perlahan kehilangan cahaya. Sujud yang dulu menenangkan kini terasa berat dan asing, padahal hati ini penuh kehancuran. Dan setiap malam ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana jika Allah memanggilku pulang sebelum sempat bertaubat? Aku takut jika nafas ini berhenti malam nanti, sementara dosa masih memenuhi hati dan aku belum benar-benar kembali. Ini sujud terakhir seorang pendosa, dengan air mata penuh penyesalan. Ya Allah, jangan tutup pintumu, meski aku datang membawa banyak kesalahan. Ini sujud terakhir seorang pendosa yang lelah hidup dalam kegelapan. Jika malam ini adalah akhir hidupku, izinkan aku mati dalam ampunan. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara tangis dan istighfar. Aku mengingat semua kesalahan yang pernah kulakukan tanpa rasa takut. Dunia yang dulu terlihat indah kini terasa begitu menipu. Harta dan pujian manusia tak mampu menyelamatkan hati yang kosong. Lalu aku teringat sebuah sabdanya. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dan seperti nasihat Ahmad ibn Hanbal, dunia hanyalah waktu yang singkat, maka jadikanlah ia untuk ketaatan. Ya Allah, jika ini benar sujud terakhirku, terimalah air mata taubatku. Aku sadar tak ada manusia yang suci, kita semua pernah jatuh, pernah jauh dari cahaya ilahi. Tapi bukankah Engkau Tuhan yang Maha Pengampun? Maka malam ini aku datang membawa hati yang hancur, berharap masih ada tempat di dalam rahmat-Mu. Ini sujud terakhir seorang pendosa yang akhirnya memilih kembali pulang. Meski tubuh penuh dosa, hati ini masih ingin Engkau sayang.
Allah, izinkan aku bertaubat sebelum Engkau memanggilku. Tentang sebuah kisah seorang pelacur. Dan jangan terlalu cepat membenci seseorang, sebab kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidupnya. Ada manusia yang hidupnya penuh dosa, namun pulang dalam ampunan Tuhan. Dan ada yang merasa suci, tapi lupa menjaga hatinya. Seorang pelacur yang hidup di antara gelapnya malam. Senyumannya terlihat biasa, tapi hatinya penuh luka dan penyesalan. Dunia mengenalnya dengan hinaan, seolah dosanya lebih besar dari manusia lain. Tak ada yang peduli pada tangisnya, semua hanya pandai menghakimi. Di balik gemerlap lampu kota, ada jiwa yang perlahan mati. Tubuhnya mungkin terlihat kuat, tapi hatinya lelah menjalani hidup ini. Dan setiap kali melihat langit malam, ia bertanya dalam diam, apakah Tuhan masih mau menerima orang seburuk diriku? Karena kadang manusia terlalu sibuk menghakimi dosa orang lain, sampai lupa dirinya sendiri juga penuh kesalahan. Ini kisah seorang pelacur yang mencari jalan pulang kepada Tuhan. Di tengah hinaan dan luka, ia masih berharap pada ampunan. Ini kisah seorang pelacur yang lelah hidup dalam kegelapan. Meski dunia menolaknya, ia percaya Allah masih membuka pintu taubat. Suatu malam dia menangis sendiri, tanpa suara dan tanpa teman. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar ingin berubah. Air mata jatuh di atas sajadah, membawa semua penyesalan tentang hidup yang terlalu jauh dan hati yang lama kehilangan Tuhan. Lalu ia teringat sabda Rasulullah. Ada seorang wanita pezina yang melihat seekor anjing kehausan. Lalu ia memberi minum anjing itu, maka Allah mengampuninya. Dan seperti nasihat Ali bin Abi Thalib, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dikatakannya. Ya Allah, jangan nilai kami dari masa lalu kami, tapi lihatlah hati yang ingin kembali kepadamu. Mungkin manusia masih mengingat dosanya,
Tapi Allah melihat air mata taubatnya, dan mungkin dunia terus menghina, namun langit mulai memeluk doanya. Karena rahmat Allah tidak pernah memilih siapa yang pantas. Bahkan seorang pendosa pun masih bisa pulang dalam ampunan. Ini kisah seorang pelacur yang akhirnya menemukan cahaya. Setelah terlalu lama tersesat, kini ia memilih bersujud kepadanya. Ini kisah seorang pelacur yang berharap akhir hidupnya indah. Bukan dikenang karena masa lalunya, tapi karena taubat yang diterima Allah. Maka jangan pernah putus asa, sebab tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Yang paling menakutkan bukan musuh yang terlihat, tapi hati yang perlahan berubah, sementara diri merasa paling suci. Aku takut jika selama ini aku hanya terlihat beriman di depan manusia, namun kosong di hadapan Allah. Bibir ini sering berbicara tentang kebaikan, namun hati masih dipenuhi kesombongan. Aku menasihati orang lain untuk taat, sementara diriku sendiri masih tenggelam dalam dosa. Di depan manusia aku terlihat tenang, seolah iman selalu terjaga. Tapi saat sendiri di kegelapan malam, aku tahu betapa rapuhnya hati ini. Aku takut pada amal yang dipamerkan, takut pada doa yang kehilangan keikhlasan. Karena tak semua sujud benar-benar sampai kepada Tuhan. Dan Semakin aku mengenal diriku, semakin aku sadar betapa banyak luka dan kemunafikan yang tersembunyi dalam hati. aku takut Jika air mata ini hanya sandiwara, jika ibadah ini hanya untuk dipuji manusia, bukan karena cinta kepada Allah. munafik diri, Saat lisan berkata iman, tapi hati masih mencintai dunia. lebih dari Tuhan. Oi, 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 munafik diri, Ketika amal menjadi kebanggaan, terlihat saleh di mata manusia, namun kosong dalam keikhlasan. malam semakin sunyi dan aku mulai menghisap diriku sendiri. Berapa banyak ibadah yang kulakukan hanya demi dilihat dan dipuji. Berapa banyak dosa yang kusembunyikan, Di balik pakaian kesalehan, dan berapa banyak hati yang kusakiti, sementara aku sibuk merasa paling benar. lalu aku teringat firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Innallaha la Yanzuru ila suwarikum wa
amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, Tetapi Allah melihat hati kalian. dan seperti nasihat Umar ibn Al-Khattab, Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. ya Allah, Jangan biarkan hati ini mati dalam kemunafikan. Aku tidak ingin terlihat suci, Aku hanya ingin engkau menerima. karena manusia bisa tertipu oleh penampilan. Tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Maka jika hari ini Hati ini masih merasa takut mungkin itu tanda bahwa engkau masih menjagaku. Munafik diri, Jangan biarkan aku tenggelam terlalu jauh. bersihkan hati ini Ya Allah, sebelum cahaya iman benar-benar hilang. Munafik diri, aku ingin kembali menjadi tulus, beribadah bukan karena manusia, tapi hanya karenamu karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan manusia. bukan penampilan, Kesalehannya tetapi hati. yang ikhlas di hadapan Allah. Hai, hai. Hey. Tidak semua langkah yang terlihat indah membawa kita menuju cahaya. Ada jalan yang perlahan membuat hati gelap. Tanpa kita sadar, kita sedang berjalan ke arah yang disukai iblis. Dum 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 dum. Awalnya hanya tentang kesenangan kecil, tawa malam dan kebebasan sesaat. Aku berkata, semua orang juga melakukannya. Hari demi hari hati mulai terbiasa, dosa terasa ringan tanpa rasa takut. Sujud mulai ditinggalkan perlahan, dan doa hanya menjadi ucapan kosong. Aku tertawa lebih keras dari biasanya, padahal hati semakin sepi. Ramai manusia di sekelilingku, tapi jiwaku terasa sendiri. Iblis tidak datang membawa tanduk, dia datang lewat bisikan yang lembut, membuat salah terlihat wajar, sampai hati lupa arah pulang. Sedikit demi sedikit cahaya itu mulai padam, dan aku bahkan tidak sadar sedang berjalan dalam kegelapan. Ini langkah yang disukai iblis saat manusia lupa kepada Tuhan. Ketika dosa dianggap biasa dan taubat terasa terlalu jauh. Ini langkah yang disukai iblis, hati yang perlahan menjadi mati, tertawa di atas maksiat, lalu menangis dalam kesepian. Malam semakin panjang dan sunyi, aku mulai lelah dengan diri sendiri. Semua yang dulu terlihat indah kini hanya meninggalkan kosong. Dalam cermin aku bertanya, sejak kapan aku sejauh ini? Mengapa hati terasa gelap padahal dunia masih tertawa
hati si syaitan. Wala tatabi'uhu hati si syaitan. Wala. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya Allah, Jika hati ini terlalu kotor untuk kembali, jangan biarkan aku mati. sebelum sempat bertaubat. Aku ingin pulang, meski langkah ini penuh dosa. Aku ingin bersujud lagi, tanpa pura-pura menjadi suci. Sebab aku sadar, iblis tidak selalu membuat manusia langsung hancur. Ia hanya membuat kita menjauh perlahan, sampai lupa bagaimana cara kembali kepada Tuhan. Jangan ikuti langkah yang disukai iblis, karena gelap datang tanpa suara. Hati yang dulu lembut bisa mati karena terlalu lama berdosa. Jangan ikuti langkah yang disukai iblis sebelum waktu benar-benar habis. Sebab tidak ada yang tahu apakah esok kita masih diberi kesempatan menangis dalam taubat. Dan jika malam ini Hatimu masih merasa bersalah, mungkin itu tanda bahwa Allah masih memanggilmu pulang. Aku bukan ahli surga, hanya seorang hamba yang terlalu sering jatuh dalam dosa. Sujudku masih penuh lalai, lisanku masih sering menyakiti, dan hatiku masih sibuk mencintai dunia. Tapi meski penuh kekurangan, aku tetap berharap pada rahmat Allah. Aku melihat banyak manusia berlomba terlihat paling saleh, saling menilai dan menghakimi, seolah surga sudah di tangan mereka. Sementara aku masih sibuk melawan diriku sendiri, menahan hati dari kesombongan, dan menjaga iman agar tidak mati. Ada malam-malam di mana aku menangis diam-diam, takut jika semua amal ini ternyata kosong tanpa keikhlasan. Karena semakin aku belajar tentang agama, semakin aku sadar betapa banyak dosa yang belum sempat aku sesali. Maka bagaimana mungkin Aku merasa lebih baik dari orang lain, sedangkan aku sendiri masih penuh kesalahan. aku bukan ahli surga. Hanya pendosa yang berharap ampunan. Jika hari ini aku masih bertahan, Itu karena rahmat Tuhan. aku bukan ahli surga. Dan aku takut menjadi sombong, Sebab satu dosa kesombongan bisa menghancurkan seluruh amal. Aku pernah jatuh berkali-kali, dan Allah masih menutup aibku. Maka
Untuk apa menghina pendosa lain jika aku sendiri hidup karena rahmatnya? Bukankah iblis dulu ahli ibadah? Namun kesombongan menghancurkannya. Dan bukankah seorang pendosa Masih bisa pulang dalam taubat. lalu aku teringat firman Allah. Fala tuzaku anfusakum huwa alamu bimanittaka. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan seperti nasihat Ali bin Abi Thalib, Orang yang paling buruk adalah yang merasa dirinya paling baik. ya Allah, Jangan biarkan hati ini merasa suci di hadapan manusia. Aku tidak ingin dipuji karena ibadah, Aku hanya ingin engkau menerima. karena manusia bisa tertipu oleh penampilan. Tapi Allah melihat isi hati. Maka Jika hari ini aku masih bisa bersujud, itu bukan karena aku baik, tapi karena Allah masih memberi kesempatan. untuk kembali. Aku bukan ahli surga Hanya hamba yang takut pada hisab, yang berharap di akhir hidup nanti dipanggil pulang dalam rahmat. aku bukan ahli surga. Maka jangan biarkan aku sombong Jadikan hati ini tetap rendah, hingga akhir nafas yang kau titipkan. dan mungkin Yang paling dekat dengan rahmat Allah, bukan mereka yang merasa paling suci, tetapi mereka yang paling takut akan dosa. dosa-dosanya sendiri. Tidak semua yang terlihat saleh Benar-benar dekat dengan Allah. sebab ada manusia yang sibuk memperbaiki penampilan namun lupa membersihkan hati. Dan yang paling berbahaya Adalah ketika ibadah berubah menjadi alasan untuk merasa lebih suci dari orang lain. Ayah. Hai. Aku pernah melihat manusia menangis panjang dalam doa, namun lisannya masih mudah melukai. Sujudnya lama, tapi hatinya dipenuhi kesombongan. Mereka pandai berbicara tentang agama, namun lupa tentang rendah hati. Mudah menilai dosa orang lain seolah dirinya paling bersih. Di depan manusia terlihat alim, penuh nasihat dan kata bijak, tapi saat sendiri dengan Tuhan hatinya kosong tanpa keikhlasan. Dan perlahan aku sadar kesalehan yang dipamerkan bisa menjadi topeng yang menipu diri sendiri. karena iblis pun dulu ahli ibadah, Namun kesombongan membuatnya jatuh selamanya. Diri
Betapa banyak manusia tertipu oleh pakaian dan penampilan. Padahal Allah tidak melihat rupa, tetapi hati dan keikhlasan. Ada pendosa yang menangis di malam hari lebih dicintai Allah Daripada ahli ibadah yang dipenuhi kesombongan. Lalu aku teringat sabda Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Dan seperti nasihat Ali bin Abi Thalib, Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. ya Allah, Jauhkan hati kami dari riya dan kesombongan dalam beribadah. kami bukan manusia suci, hanya hamba yang penuh salah. Maka jangan biarkan amal kecil ini membuat hati merasa mulia. Karena mungkin Satu air mata taubat seorang pendosa lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah yang penuh riya. lepaskan topeng kesalehan. Sebelum hati benar-benar mati, Jangan sampai ibadah justru menjauhkan kita dari Allah. lepaskan topeng kesalehan. Dan belajarlah rendah hati, Karena yang paling mulia hanyalah mereka yang ikhlas di sisi ilahi. pada akhirnya manusia tidak dihisap, Dari seberapa saleh penampilannya, tetapi dari seberapa tulus hatinya di hadapan Allah. Dunia ini indah, terlalu indah sampai banyak manusia lupa bahwa semua yang dipuja suatu hari akan hilang. Kita sibuk mengejar cahaya dunia sampai tidak sadar hati perlahan menjadi gelap. Aku pernah berpikir kebahagiaan ada pada harta dan pujian manusia. Maka aku berlari tanpa arah mengejar dunia siang dan malam. Sedikit demi sedikit hati berubah, sujud mulai terasa terburu-buru. Doa hanya menjadi rutinitas tanpa air mata dan rasa takut. Dunia membuatku lupa siapa diriku, tertawa dalam keramaian yang palsu. Semua terlihat baik dari luar, padahal jiwa ini kosong dan rapuh. Aku sibuk mempercantik kehidupan, namun membiarkan hati hancur perlahan. Sampai suatu malam aku sadar, dunia ternyata tak pernah benar-benar menenangkan. Semakin aku mengejar dunia, semakin jauh hati ini dari Tuhan. Dan tanpa ku sadari, dunia telah membutakan. Dunia yang membutakan, membuat manusia lupa pulang, mengejar semua yang sementara, lalu melupakan kehidupan yang kekal. Dunia yang membutakan,
Malam semakin sunyi dan aku mulai lelah berpura-pura bahagia. Semua yang dulu terlihat indah ternyata tak mampu menyelamatkan jiwa. Aku melihat diriku di cermin, lalu bertanya dalam diam, jika hari ini Allah memanggilku pulang, apakah aku siap meninggalkan dunia? Lalu aku teringat sebuah ayat, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Alhaakumut takar, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Dan seperti nasihat Ahmad ibn Hanbal, Dunia hanyalah hari-hari yang sebentar. Bersabarlah hingga berlalu. Ya Allah, jangan biarkan dunia menutup hati ini dari mengingatmu. Aku sadar dunia bukan tempat untuk tinggal selamanya. Semua yang dipuja manusia akan tertinggal bersama waktu. Jabatan akan hilang, harta akan ditinggalkan, dan manusia hanya pulang membawa amalnya. Maka untuk apa terlalu sibuk mengejar dunia jika hati semakin jauh dari Allah? Dunia yang membutakan, jangan biarkan aku tenggelam terlalu jauh. Pegang hati ini ya Allah, sebelum cahaya iman benar-benar hilang. Dunia yang membutakan, kini aku ingin kembali pulang, bukan kepada gemerlap dunia, tapi kepada kasih sayang Tuhan. Karena pada akhirnya dunia hanya tempat singgah sementara, dan sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan kembali kepada Allah. Dunia diambang murka. Dunia diambang murka. Langit masih terlihat tenang, manusia masih tertawa seperti biasa. Namun di balik semua itu, dunia perlahan kehilangan berkah. Hati manusia semakin keras, dosa menjadi hiburan, dan kebenaran mulai dilupakan. Mungkin kita sedang hidup di dunia yang berada di ambang murka. Dahulu manusia takut berbuat dosa, kini maksiat dipertontonkan tanpa malu. Lidah mudah menghina dan menyakiti, sementara hati kehilangan empati. Dunia dipenuhi keserakahan, manusia saling menjatuhkan demi kepentingan. Yang lemah diinjak tanpa belas kasih, dan kejujuran dianggap kebodohan. Alam mulai kehilangan tenangnya, laut, bumi, dan langit seakan berbicara, namun manusia
dosa. Lupa bahwa setiap langkah akan diminta pertanggungjawaban. Dan perlahan Dunia semakin jauh dari cahaya Tuhan. ketika hati Tak lagi takut kepada Allah, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. dunia diambang murka. Saat dosa dianggap biasa Manusia lupa jalan pulang. dan sibuk mengejar dunia sementara. Dunia diambang murka. Ketika hati kehilangan iman, Langit memberi begitu banyak tanda. namun manusia tetap berpaling. Gempa, banjir dan tangisan bumi seakan menjadi peringatan yang berulang. Tapi manusia cepat melupakan. Lalu kembali tenggelam dalam dosa. Malam semakin gelap dan hati semakin kosong. Banyak manusia terlihat hidup, Namun jiwanya telah mati. lalu aku teringat firman Allah. Da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri. Dan seperti nasihat Hasan al-Basri, Dunia adalah negeri amal, bukan negeri tinggal. ya Allah. Jangan biarkan kami Menjadi manusia yang buta oleh dunia. Kami sadar, Bukan bumi yang semakin tua, tetapi hati manusialah yang semakin jauh dari cahaya. jika hari ini langit masih memberi waktu Mungkin itu karena rahmat-Mu, agar manusia sempat kembali. sebelum semuanya terlambat. Dunia diambang murka, Jangan biarkan hati ini ikut tenggelam jagalah iman kami ya Allah. di tengah zaman yang penuh kegelapan. Dunia diambang murka, Dan kami ingin kembali pulang sebelum nafas terakhir datang. sebelum pintu taubat tertutup selamanya. Karena pada akhirnya Yang akan menyelamatkan manusia bukan harta dan kemewahan tetapi hati yang tetap hidup dalam mengingat Allah. Ada peperangan yang tak pernah terlihat, bukan tentang manusia melawan manusia, tetapi tentang hati yang terus berperang melawan dirinya sendiri. Di antara nafsu dan taubat, manusia sering kehilangan arah. Aku pernah menikmati dunia terlalu dalam sampai lupa rasanya tenang. Malam di
dia terlihat biasa. Nikmati saja hidupmu, katanya. Sampai sujud mulai terasa berat. Aku berjalan bersama keramaian, namun jiwa terasa sendirian. Semua terlihat baik-baik saja, padahal hati diam-diam hancur. Ada luka yang tak terlihat manusia, sebab dosa kadang tersimpan dalam senyuman. Dan aku mulai takut jika suatu hari hati ini benar-benar mati. Di satu sisi aku ingin berubah, namun nafsu terus menarikku kembali. Dan setiap malam aku kalah pada diriku sendiri. Di antara nafsu dan taubat, aku tersesat dalam gelap. Ingin kembali kepada Tuhan, tapi dosa membuat langkah terasa berat. Di antara nafsu dan taubat, hati ini lelah berperang. Ya Allah, jangan tinggalkan aku, meski aku terlalu sering menghilang. Aku mencoba menenangkan hati, tapi dunia terlalu berisik. Semua orang sibuk mengejar kesenangan, sampai lupa hidup akan berakhir. Lalu aku teringat sebuah ayat. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah dan mengikuti hawa nafsu. Ya Allah, jangan biarkan hawa nafsu menutup hati ini dari cahayamu. Aku sadar iblis tidak selalu membuat manusia langsung hancur. Ia hanya membuat dosa terasa nikmat sampai manusia lupa jalan pulang. Tapi di balik semua luka ini masih ada hati yang ingin kembali. Masih ada air mata yang berharap diampuni. Di antara nafsu dan taubat, aku memilih mengetuk pintumu. Meski berkali-kali jatuh, aku tak ingin jauh dari rahmatmu. Di antara nafsu dan taubat, jangan biarkan hati ini kalah, sebab dunia hanya sementara. Dan aku ingin pulang kepada Allah. Mungkin kita bukan manusia suci, tapi selama hati masih menyesal, masih ada harapan untuk kembali dipeluk ampunan Rabb-Nya. Api yang paling berbahaya bukan yang membakar hutan dan bangunan, tetapi api yang menyala di dalam hati.
yang tak kunjung padam, Hasad yang menggerogoti jiwa, dan fitnah yang menghancurkan persaudaraan. itulah luka yang sering tak terlihat. Berawal dari hati yang tak rela melihat orang lain mendapatkan nikmat. Senyum berubah menjadi iri, persahabatan berubah menjadi jarak. Sedikit demi sedikit hasad tumbuh seperti racun yang menetes perlahan, menggelapkan hati yang dulu bersih hingga lupa bersyukur kepada Tuhan. Dendam pun mulai mengambil tempat, menyimpan luka bertahun-tahun lamanya. Hati menjadi penjara yang mengurung dirinya sendiri dalam kesedihan. Betapa banyak manusia hancur bukan karena musuh di luar sana, Tetapi karena api dalam dadanya. dendam, hasad dan fitnah Membakar jiwa tanpa ampun, menghapus damai dari hati. menghancurkan persaudaraan. Dendam, hasad dan fitnah Jalan gelap yang menyesatkan bila tak segera disadari, hanya akan membawa penyesalan. fitnah terbang dari mulut ke mulut, lebih tajam daripada pedang, menghancurkan nama baik seseorang tanpa pernah melihat kebenaran. Banyak hati terluka karenanya, banyak hubungan menjadi hancur, sementara pelakunya tertawa, tak sadar dosa terus mengalir. Padahal hidup begitu singkat, mengapa harus dipenuhi kebencian? Mengapa sulit memaafkan sementara kita sendiri penuh kekurangan? Wahai hati, Sampai kapan kau menyimpan dendam? wahai jiwa, Sampai kapan kau iri pada nikmat orang lain? Bukankah Allah telah menentukan rezeki? jalan hidup dan takdir setiap manusia, maka lepaskanlah. Sebelum api itu membakar dirimu sendiri. Dendam, hasad dan fitnah Tak pernah membawa kebahagiaan, yang ada hanya kegelisahan. dan hati yang kehilangan ketenangan. Dendam, hasad dan fitnah Musuh yang bersembunyi dalam jiwa, hanya iman dan keikhlasan yang mampu memadamkan apinya. Seperti nasihat para ulama, hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. dan orang yang memaafkan, Bukanlah orang yang lemah, tetapi orang yang kuat mengalahkan dirinya sendiri. dendam, hasad dan fitnah Jangan biarkan hidup dikuasainya, karena hati yang bersih lebih berharga daripada kemenangan atas manusia. dendam, hasad dan fitnah. Semoga Allah menjauhkan kita, Dan menggantinya dengan kasih sayang. keikhlasan dan persaudaraan. Saat dunia ini berakhir, Bukan harta yang menyelamatkan, bukan pula kebencian, yang dibanggakan, tetapi hati yang bersih hati yang kembali kepada Allah. Tanpa dendam, tanpa
tanpa fitnah.